Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita memulai dengan membaca doa. Ayo kita baca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang siklus hidup hewan. Kita juga sudah belajar tentang tempo pada lagu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi yang sedikit memeras otak. Siap belum? Ya, kali ini kita akan belajar materi bermuatan matematika. Disimak ya, Nak. Coba anak-anak perhatikan, ada 3 gambar yang Ibu Tirta sajikan. Anak-anak masih ingatkah dengan 3 gambar ini? Ya, yang pertama namanya apa? Segitiga. Yang gambar kedua merupakan persegi. Dan yang ketiga merupakan persegi panjang. Nah, anak-anak masih ingat tidak? Apa saja ciri-ciri ketiga benda ini? Yang masih ingat, mungkin langsung tersenyum. Saya ingat Bu, ingat Bu. Nah, Ibu mau kasih tahu lagi, mengingatkan bagi anak-anak yang lupa ciri-ciri dari benda-benda ini. Bangun datar segitiga memiliki 3 buah sisi. Yang mana sih sisinya? Ini dia yang Ibu beri garis. Jadi ada 3 sisi. Kemudian bangun ini juga memiliki 3 buah sudut. Nah, yang runcing-runcing, pertemuan antar 2 garis disebut dengan sudut. Jadi, kesimpulannya, segitiga memiliki sifat. Yang pertama, memiliki 3 sisi, dan yang kedua, memiliki 3 sudut. Bangun persegi dan persegi panjang. Nah, coba diperhatikan, ada garis yang berwarna biru, jadi persegi memiliki 4 buah sisi. Garisnya semuanya Ibu kasih warna sama, warna biru untuk penandanya, artinya semua sisi pada persegi panjangnya sama. Kemudian bangun persegi panjang. Ini ada juga sisinya, Ibu beri warna hijau. Dan 2 sisi lainnya Ibu beri warna merah, karena ukurannya berbeda. Kemudian sudut. Nah, sama ya, jadi pertemuan 2 garis yang di ujung-ujung runcing disebut dengan sudut, memiliki 4 buah sudut. Jadi, 2 bangun ini kita sebut dengan bangun segi 4. Kenapa segi 4? Karena dia memiliki 4 buah sisi. Jadi, ciri-ciri atau sifat dari bangun segi 4 adalah memiliki 4 sisi dan memiliki 4 sudut. Contoh bangun segi 4 lainnya. Yang pertama ada bangun trapesium. Yang kedua ada bangun jajar genjang. Yang ketiga ada belah ketupat. Dan yang selanjutnya ada layang-layang. Mungkin anak-anak bisa temui yang lainnya. Ingat, kenapa disebut segi 4? Karena dia memiliki 4 buah sisi. Selain segi 4 yang tadi kita bahas, ada juga contoh benda lain atau bangun datar lain yang tergolong segi banyak. Bangun yang pertama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Nah, ini termasuk dengan segi banyak yang memiliki 6 sisi. Selanjutnya, gambar yang kedua, sisinya ada 1, sisi yang pendek, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Ya, di sini ada 7 sisi. Bangun selanjutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisinya. Selanjutnya, bangun ini kira-kira berapa ya sisinya? Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 sisinya ya. Kemudian bangun ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga sisinya. Jadi ini sisinya banyak sekali, disebut dengan segi banyak ya. Nah, anak memahaminya ya. Jika gambar tadi kita membahas segi banyak, ada juga bangun datar yang bukan segi banyak. Nah, ini contoh-contohnya. Kenapa ini bukan segi banyak? Karena dia ada sisi yang berbentuk melengkung, bukan garis lurus ya. Contoh kedua, ini bangun ruang. Segi banyak itu menunjukkan bangun datar. Kalau ini bangun ruang yang namanya balok. Selanjutnya, lingkaran. Ya, lingkaran yang terpotong 1/4-nya. Ada juga garis lurus tapi ada garis lengkungnya, bukan segi banyak. Terus gambar hati, sama sekali tidak punya garis lurus. Gambar awan, ini garisnya lurus semua, Ibu, tapi bukan segi banyak. Kenapa? Karena ada yang terbuka. Jadi semua segi banyak itu dia harus tertutup. Bangunnya semuanya ditutup dengan sisi atau garis lurus. Ini selanjutnya gambar bulan sabit, juga bukan segi banyak. Dan yang terakhir, ya gambar ini juga bukan segi banyak. Paham ya anak-anak ya? Berdasarkan beberapa bangun datar yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat kita simpulkan segi banyak atau poligon merupakan bangun datar yang dibatasi oleh ruas-ruas garis. Adapun ciri-ciri dari segi banyak, yang pertama, segi banyak merupakan bangun yang tertutup. Seperti gambar tadi, ada yang tidak tertutup, berarti bukan segi banyak. Yang kedua, segi banyak memiliki minimal 3 sudut. Masih ingat ya anak ya? Yang mana yang sudut? Jadi ingat, sudut merupakan pertemuan antar dua garis. Yang ketiga, segi banyak minimal memiliki 3 buah sisi. Jadi ada 3 buah sisi, 3 garis ya anak ya. Terus yang keempat, jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisi. Seperti bangun segitiga tadi yang kita bahas. Sisinya ada 3, sudutnya juga ada 3. Seperti segi 4, sisinya ada 4, sudutnya juga ada 4. Selanjutnya, sisinya dibatasi oleh garis lurus, tidak melengkung. Makanya tadi gambar hati bukan termasuk segi banyak karena sisinya terbentuk dari garis yang melengkung. Paham ya nak ya? Segi banyak dibagi menjadi 2. Segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan. Apa itu segi banyak beraturan? Segi banyak beraturan merupakan segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Sedangkan segi banyak tak beraturan merupakan bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Nah, ini contoh segi banyak beraturan. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Ketiga sisinya sama panjang, maka ketiga sudutnya juga sama besar.
Bangun yang kedua ada persegi, memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar. Ada pentagon atau segi 5. Ada heksagon atau segi 6. Dan seterusnya. Jadi, segi banyak beraturan diingat ya nak ya. Semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Nah, kalau yang ini merupakan contoh segi banyak tak beraturan. Karena semua sisinya tidak sama panjang. Contoh gambar yang pertama, segitiga sama kaki. Hanya terdapat 2 sisi yang sama panjang, yakni sisi yang tegak. Sedangkan sisi yang melintang itu tidak sama panjang. Segitiga siku-siku, segitiga sembarang, ketiga sisinya tidak sama panjang. Untuk segitiga yang berwarna kuning ini ada persegi panjang, 2 sama panjang, 2 lagi berbeda ya. Jadi ini disebut dengan segi banyak tak beraturan karena tidak semua sisinya sama panjang. Nah, anak-anak, biar lebih paham lagi nih, setelah menyimak pembelajaran ini, mari anak-anak kerjakan. Yang pertama, carilah satu benda di sekitarmu yang permukaannya tergolong segi banyak. Dan satu benda di sekitarmu yang bukan segi banyak. Fotolah benda tersebut, kemudian kirim ke classroom. Jangan lupa beri keterangan termasuk segi banyak jenis apa benda yang anak-anak temui. Jadi misalnya, Bu, saya makan kue bentuknya seperti ini. Nanti kuenya difoto dulu ya. Foto permukaan kuenya, nanti kirim ke classroom. Kasih keterangan, kue ini permukaannya berbentuk apa, terus segi banyak atau bukan. Gitu. Kenapa bukan segi banyak? Karena ini dan ini ya. Biar anak-anak lebih paham lagi, berikutnya Ibu kasih contoh ya. Nah, ini contoh benda yang Ibu temui di rumah Ibu yang merupakan segi banyak. Permukaan, keterangannya seperti ini ya. Foto 1, permukaan spray yang masih dibungkus. Dilihat ya, seperti persegi panjang ya nak ya permukaannya ya. Merupakan segi banyak, tidak beraturan. Ini tidak beraturan, karena apa? Kenapa segi banyak? Karena dia terdiri dari garis yang lurus ya. Kenapa tidak beraturan? Karena semua sisinya tidak sama panjang. Kemudian Ibu menemukan benda ini, Ibu foto. Nah, ini tutup botol parfum, permukaan atasnya ya. Keterangannya, permukaan tutup botol parfum. Bukan segi banyak. Kenapa? Karena hanya terdiri dari satu sisi. Bentuknya apa nih? Lingkaran. Dan tidak punya sudut. Jadi tidak memenuhi ciri-ciri segi banyak. Paham ya nak ya? Nah, setelah menyimak materi pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Susah Bu, kita tidak paham. Atau Bu, ternyata saya sudah paham Bu. Ya, Ibu ucapkan hebat, terima kasih sekali bagi anak-anak yang sudah paham. Bagi yang belum paham, diulangi lagi menyimak videonya agar lebih paham ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang segi banyak. Segi banyak dibagi menjadi 2, ada segi banyak beraturan dan ada yang tidak beraturan. Nah, semoga anak-anak paham ya dengan materi pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.